Selamat tahun baru, walaupun sudah menjelang akhir bulan Januari ya. Kita bersyukur dari Leaders Indonesia memulai kembali National Training Online yang kami rindu setiap minggu ketiga dan keempat. Cuma minggu ketiga kemarin kami adjust beberapa hal sehingga minggu keempat ini kita akan memulainya. Nah, beberapa jam ke depan kita akan melihat bagaimana pemaparan yang akan disampaikan oleh. Oke Bapak Ibu. Kita tema di minggu ini Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali ya. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya bisa aktif. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu juga bisa on cam supaya saya juga bisa melihat reaksi Bapak Ibu semuanya. Lalu berikut ini adalah founder atau pendiri dari Leaders House Indonesia. Beliau bernama Malcolm Weber, berasal dari Amerika dan sudah sejak dari lebih dari 25 tahun lalu Leaders House didirikan. Leaders House itu sudah bermitra dengan ribuan gereja Bapak Ibu. Ratusan negara. Puji Tuhan, fokus kami hanya memang membangun pemimpin yang sehat Bapak Ibu. Transformasi di Indonesia. Bapak Ibu perhatikan kami menggunakan kata-kata yang sangat kuat sekali di sini, yaitu tsunami dan erupsi yang seringkali identik dengan apa Bapak Ibu? Ya, bencana alam di Indonesia. Lanjut, dan apa yang kami lakukan di Indonesia ini semuanya tidak keluar dari kerangka berpikir ini Bapak Ibu, yaitu model gereja yang sehat. Gereja di sini tentu saja maksud kami adalah tubuh Kristus Bapak Ibu ya, bukan gedung saja Bapak Ibu. Teologi adalah untuk semua orang percaya. Semua ini ya artinya semua Bapak Ibu, anak kecil, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dan secara alkitabiah Bapak Ibu, teologi itu selalu bersifat, kalau bicara soal apa yang dipelajari Bapak Ibu, teoritis ya Bapak Ibu, biasanya sifatnya bersifat konsep gitu ya, Bapak pendeta gitu ya Bapak Ibu ya, pelayan Tuhan, pelayan sepenuh waktu mungkin. Biasanya kalau yang memenuhi syarat harus yang memang punya gelar teologi Bapak Ibu ya. Terus siap yang memenuhi syarat harus ngajar itu harus juga orang yang akademisi atau yang pernah sekolah teologi dan mengajarkannya bisa harus di kelas. Di kelas terus belajar, ada tugasnya. Kalau Bapak Ibu sebagai orang umum, orang Kristen secara umum yang mungkin bukan hamba Tuhan, bagaimana Bapak Ibu rasanya waktu Bapak Ibu mendengar syarat-syarat informasi tentang teologi tadi? Apakah semua itu alkitabiah Bapak Ibu? Jadi Paulus menekankan bahwa setiap orang itu kami nasihati. Jadi pada dasarnya teologi itu untuk semua orang. Memang Bapak Ibu ada cara yang alkitabiah dalam mengajarkan kebenaran. Dan kalau kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang tepat Bapak Ibu, itu tentu saja akan menghasilkan yang disingkapkan Bapak Ibu. Kita mendapatkan pewahyuan baru, dan pewahyuan itu kalau kita terapkan merubah dengan Tuhan Bapak Ibu. Keintiman dengan Tuhan sama seperti mereka, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ini bicara tentang bagaimana kita menerapkan firman Tuhan, pada akhirnya semua itu akan merubah hidup kita dan berpusat pada keintiman dengan Yesus Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Dan itu adalah tujuan dengan cara yang merubah kehidupan mereka. Tujuan penulis di Alkitab bukanlah hanya sekadar supaya kita itu paham dan setuju akan doktrin yang benar. Kamu sehati sepikir, artinya supaya Paulus itu sukacitanya sempurna, hendaklah kamu sehati dan sepikir. Artinya, apakah sudah sehati dan sepikir Bapak Ibu? Jemaat di Filipi belum sehati dan sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Artinya mereka belum. Makanya Paulus menyampaikan itu kan Bapak Ibu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan dilanjutkan kan Bapak Ibu, dalam keadaan manusia juga ia telah menyerahkan diri taat sampai mati. Dijelasin lagi bagaimana teladan Tuhan Yesus. Lalu ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukar lutut dan segala lidah mengaku. Hai saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya saat pada saat saya hadir aja, tetapi waktu saya nggak hadir juga. Kerjakan keselamatan ini yaitu dengan doktrin yang kedua, doktrin inkarnasi dan doktrin inkarnasi. Tujuan doktrin ini adalah
Maaf Bapak Ibu ya, ini soalnya slide-nya banyak, kadang saya suka ketukar. Tujuan doktrin ini atau doktrin inkarnasi atau kenosis ini adalah supaya kita melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Yaitu apa tadi? Gaya hidup pelayanan kita seperti yang Yesus sudah lakukan. Dan kalau kita tidak menjalani seperti yang Yesus lakukan dalam arti pengosongan diri ini, artinya kita tidak memahami doktrin tersebut. Doktrin yang berikutnya, supaya Bapak Ibu semakin paham ya. Doktrin kemanusiaan Yesus ada di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai cuman tidak berbuat dosa, Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu, slide saya error. Bahwa Yesus memiliki kemanusiaan yang sejati. Bahwa dia sepenuhnya manusia namun tanpa dosa. Itu doktrinnya Bapak Ibu ya. Itu doktrinnya. Nah, makanya di sini dia bilang bahwa sebaliknya penulis kitab Ibrani menyampaikan doktrin tentang bagaimana kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan karena ada masalah yang mereka hadapi Bapak Ibu. Tujuan transformasional dari doktrin kemanusiaan Yesus Bapak Ibu. Tentu saja, nah ini adalah tujuan dari doktrin pembenaran iman Bapak Ibu. Supaya kita bisa memahami doktrin ini Bapak Ibu. Bukan hanya di kepala kita. Ya kita benar-benar harus belajar bagaimana tujuan kebenaran teologi dalam Alkitab. Mengingatkan lagi Bapak Ibu adalah selalu. Yaitu transformasional. Hidup Bapak Ibu. Dan kalau kita bilang Bapak Ibu. Teologi transformasional adalah satu-satunya teologi yang Alkitab pernah dengar dan pernah ajarkan Bapak Ibu. Orang-orang Athena di sana dan orang-orang lainnya, Yunani mungkin, dan orang sekitarnya, itu banyak dipengaruhi oleh pengajaran stoistik Bapak Ibu. Mulai dari Plato, Aristoteles, dan Socrates Bapak Ibu, yang mana mereka adalah penyembah berhala. 1 Korintus Paulus bicara bahwa, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan nih kepada kamu, bahwa Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu berpegang teguh kepadanya, seperti yang kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya, Bapak Ibu. Kita hanya bisa paham ketuhanan Yesus. Tujuannya apa? Nah, kita perlu lihat di bagian akhir ini, Bapak Ibu. Nah, itu kan, biasanya kita berdebat supaya mereka bertahan dalam penderitaan kita. Nanti satu saat, Bapak Ibu, itu kan Bapak Ibu ya. Sebenarnya Tuhan Yesus tujuannya ngomong ini itu apa sih? Oleh karena itu kita perlu mendekat kepada Dia dari dalam hati melalui rohnya. Kita perlu nyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu loh tujuannya Bapak Ibu. Salah satu tujuannya. Mohon maaf. Salah satu tujuan dari doktrin ini adalah memberikan kita. Kunci masuknya itu di sini Bapak Ibu. Di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah tidak akan membatasi kuasanya dalam apapun yang kita dan tidak hanya mengalami sendiri tapi membagikan kasihnya itu kepada orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Luar biasa gak sih Bapak Ibu? Semoga ini membebaskan kita Bapak Ibu ya. Dari belenggu akademis bahwa kita belajar teologi atau doktrin hanya demi pengetahuan saja Bapak Ibu. Ada beberapa yang saya masih nggak tahu Bapak Ibu, saya perlu cari sendiri. Sama juga saudari Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu pulang dari sini, cari tahu. Beres dari sesi ini, cari tahu setiap tujuan transformasional dari semua doktrin yang kita. Kok bisa ya sejauh ini, kok teologi menjadi sangat, tidak semuanya tentu saja Bapak Ibu, tapi kebanyakan teologi yang kita tahu saat ini itu gak nyambung dengan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Jangan salah paham Bapak Ibu. Slide-nya sisa 40-an lagi Bapak Ibu ya. Yang kedua, proses transformasional. Proses pembelajaran teologi dalam Alkitab itu selalu bersifat holistik dan transformasional. Tidak pernah secara berubah itu seperti apa sih? Supaya kita bisa mengalami perubahan hidup, itu kita harus melakukan 4 dinamika ini loh Bapak Ibu. Ini keempat-empatnya harus terintegrasi secara mendalam waktu kita belajar teologi. Yang pertama, bicara soal dinamika atau proses spiritual Bapak Ibu dalam kita belajar teologi. Yang kedua, bicara proses relasional Bapak Ibu atau hubungan
transformasional teologi ini Bapak Ibu, saya sudah mengenal 4 dinamika dan saya menerapkannya dalam kehidupan saya sudah 2 tahun lebih Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin gak pernah dengar itu. Saya juga kalau ngomong menjadi serupa dengan Kristus lebih mudah. Markus 3 ayat 13-15 bicara seperti ini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya. Utusnya untuk apa? Memberitakan Injil, diberi kuasa untuk mengusir setan. Ini kan Markus sifatnya merangkum Bapak Ibu ya. Kalau Lukas kan detail sekali ya nulisnya ya, karena kan dia scientist dokter ya. Jadi cara penulisannya berbeda dengan Markus. Kita lanjut. Kalau Paulus ngajaran teologi Bapak Ibu, tentu saja Paulus mengajarkan. Ini ayat hafalan saya Bapak Ibu. Kalau dalam pemuritannya ayat hafalan saya. Biasanya orang itu menginterpretasikan ayat ini itu bahwa artinya memang ya firman Tuhan itu kita pakai untuk ngajar. Paulus itu mengajarkan teologi yang sama yang seperti Yesus lakukan Bapak Ibu. Tugas yang menantang tentang doktrin itu Bapak Ibu. Saya kasih loh, saya lakukan itu Bapak Ibu. Itu luar biasa. Sampai akhirnya pada suatu saat lagi maku lemari Bapak Ibu. Kan ngerakit lemari ya, maku tripleknya anak saya kena pakunya di sini. Mengajak Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran teologi, kalau metode yang Bapak Ibu pakai saat ini, itu berdampak lebih baik. 4 dinamika itu. Oh silakan Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, silakan hubungi saya. Nanti di akhir dari ini akan ada, saya berikan nomor telepon. Jadi Bapak Ibu, kita udah belajar tentang tujuan transformasional, kita udah belajar tentang proses transformasional, kita harus merubah cara kita. Apakah Tuhan Yesus menggunakan quotes dari Plato, Socrates dan lain sebagainya Bapak Ibu? Kita ingat lagi bahwa gereja di Kolose ini adalah gereja yang banyak sekali pendatangnya Bapak Ibu. Mirip dengan Efesus juga. Bapak Ibu ingat lagu yang sebab ada kuasa karena hanya memuji Tuhan saja Bapak Ibu. Tembok Yeriko rubuh Bapak Ibu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Itu mah banyak Bapak Ibu. Walaupun kita tahu bahwa mujizat saja tidak membuat kita bertumbuh. Tuhan Yesus buktikan kan waktu Tuhan mengajar dengan para ahli Taurat. Ia mengajar mereka seperti orang yang memiliki otoritas Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya as a person who have teaching with authority. Yang ada adalah kontroversi perpecahan. Karena tujuan dari nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan sesat karena omongan yang sia-sia. Ini menimbulkan kontroversi dan perpecahan. Akhirnya keluar dari kelompoknya, tersesat Bapak Ibu. Ketika kita mencoba untuk suka baca buku bagaimana, nanti saya akan sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengajarkan firman Tuhan, pas pengajaran Bapak Ibu itu akan menjadi dalam Bapak Ibu. Pengajaran Bapak Ibu akan memiliki, begitu ya Pak ya. Dari universitas pun memahami ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau tahu ini adalah universitas Kristen. Udah, itu Bapak Ibu. Saya nggak akan sebutin di mananya ya. Yang sejalan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Gunakan 4 dinamika. Itu akan luar biasa Bapak Ibu. Saya mementori, mengajar beberapa sekolah Kristen. Cukup banyak Bapak Ibu. Tahun ini kami memberi MOU dengan Majelis Pendidikan Kristen. Ada 30 training 1 tahun Bapak Ibu. Dan itu kami puji Tuhan dapat kesempatan itu bagaimana membantu para guru-guru untuk bisa mengintegrasikan firman Tuhan dalam pelajarannya. Tapi kita juga perlu menggunakan buku seperlunya saja. Jangan terlalu bergantung pada buku saja Bapak Ibu. Firman Tuhan harus tetap jadi pegangan kita. Maksudnya itu ya. Ada banyak sekali pembahasan tentang ini Bapak Ibu. Mulai dari doktrin Tuhan itu kekal. Kami dalam proses penerjemahan beberapa buku, materi Bapak Ibu. Dan juga itu modulnya juga ada untuk anak-anak Bapak Ibu. Untuk usia 4-7 dan 8-12 Bapak Ibu. Kalau hanya untuk pengetahuan, Tuhan mati untuk kita di kayu salib. Bukan kita supaya jadi pinter Bapak Ibu. Puji Tuhan kami tim Leader Source dipercayakan untuk mengajar di beberapa STT teologi Bapak Ibu, STT. Kita juga harus Bapak Ibu menghilangkan kesibukan bagi mereka yang fokus membangun pemimpin. Misalnya kesibukannya apa? Administrasi Bapak Ibu.
Jadi perubahan paradigmanya Bapak Ibu kalau bisa dirangkum menjadi 4, pembelajaran teologi itu bukan hanya untuk segelintir orang, tapi untuk semua orang, berpusat pada Kristus, terintegrasi dengan gereja yang ada di sekelilingnya, berfokus pada firman dan kaya secara teologis. Dan ini adalah connection model Bapak Ibu. Ibu semuanya. Ya, Pak, saya ingin tanya, Pak. Yes. Kalau tadi menyimak paparan yang disampaikan Pak Eriko tentu sangat bagus. Ini pertanyaan sulit Pak. Saya coba jawab Pak ya. Jadi kalau memang hubungannya dengan Bapak berhubungan dengan banyak pihak yang mungkin doktrinnya berbeda ya. Bagaimana Bapak menjaga netralitasnya? Yang pertama tentu saja Pak, kita tidak memaksakan doktrin. Gitu kan ya Pak ya. Nah dari situ nanti kita diskusinya akan di level yang berbeda Pak Ruben.